Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Oke, sehat nggih? Tegang sekali Bu, wajahnya minum dulu Bu. Iya, Masih di sekolah kah, Bu? sudah pulang Ibu. Oke, baik. Baik, untuk peregangan silakan. Silakan Bu Rika bisa mempraktekkan mengajar sedikit saja, 3 menit saja ya. Jadi poin-poinnya saja, inti-intinya saja. Jadi mulai dari awal, kegiatan awalnya, pembukaan itu, kemudian intinya apa. Kalau intinya lebih ditonjolkan penggunaan metode atau modelnya nggih, biar kami juga bisa langsung paham, oh pakai metode ini, pakai model ini gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk berikutnya penutup juga begitu, jangan lupa refleksi dan lain sebagainya. Monggo dipersilakan 3 menit saja. Silakan Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat pagi. Nah, sebelum belajar, anak-anak berdoa dulu ya. Ketua kelasnya boleh memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak. Oh ya, sudah masuk semua? Sudah. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is operatif listening dengan benar. Sebelum ke pembelajaran, Bu Guru mau tanya, apa sih arti Asmaul Husna? Oh, nama-nama yang baik, pinter. Ada berapa jumlahnya? 99. Ya, betul. Selanjutnya, di sini Bu Guru punya gambar. Kalian amati ya. Gambar apa sih yang ada di sini? Iya, betul sekali. Itu gambarnya orang yang sedang melahirkan, kehadiran seorang bayi, dan gambar orang yang sudah meninggal. Ya, apa sih hubungannya gambar tersebut? Ya, hubungan dari gambar tersebut yaitu akan berhubungan dengan Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu dengan Allah Maha Hidup, yaitu menghidupkan, dan berikut ada gambarnya orang meninggal, juga Allah Al-Mumit, yaitu Allah Maha Mematikan. Selanjutnya kita melihat video pembelajaran berikut ini supaya anak-anak lebih paham mengenai makna Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Berikut videonya. Sudah paham dari video ini? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, setelah melihat ini, anak-anak Ibu bagi 2 kelompok ya. Oke? Nah, sudah berkumpul menjadi 2 kelompok. Selanjutnya kelompok ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil tugas. Oke, kemudian nanti kalau sudah selesai, dipresentasikan ke depan. Sudah selesai? Ya, betul. Kelompok 1 pintar sekali. Hasilnya seperti itu. Selanjutnya kelompok 2. Ya, betul. Nah, dari pemaparan teman-teman tadi, alhamdulillah ya, kita sudah memahami makna Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya dulu. Tadi kita sudah belajar apa saja? Asmaul Husna, pintar. Asmaul Husna apa saja? Ada Al-Qawi, ya Al-Qayyum,
Apalagi al-muhyi, ya al-mumit dan al-ba'is, ya. Setelah itu Bu Guru akan membagikan lembar kerja kepada siswa. Dibacakan dengan baik, dengan teliti ya. Semoga nanti hasilnya juga baik. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai. Kita membaca doa sudah belajar. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Rika, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal masih terkait juga dengan apa yang Bu Rika jelaskan, Bu Rika sampaikan tadi ya di praktek pembelajaran walaupun hanya 3 menit. Baik Bu, tadi temanya materinya tentang Asmaul Husna ya. Asmaul Iya, Husna apa saja Bu tadi? Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Al-Qawi, oke ya. Kelas 4 ya? Kelas 5. Oh iya, kelas 5. Baik Bu Rika, terkait dengan materi Asmaul Husna, itu kan Asmaul Husna tentu ada pengertian ya Bu ya. Ada pengertian, ada macam-macam Asmaul Husna seperti itu. Itu termasuk materi faktual, materi konseptual, materi prosedural, atau materi metakognitif? Kalau dari Pengertian. pengertian Asmaul Husna yang pada materi kelas 5 itu pengertiannya termasuk pada konseptual. Materi konseptual, oke. Baik ya. Untuk selanjutnya, kan seperti ini, setiap kegiatan atau setiap materi yang kita sampaikan ke anak-anak itu kan merujuk pada bagaimana nanti hikmah atau apa ya, nilai yang terkandung dari materi tersebut itu termasuk materi apa Bu? Faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif? Kalau nilai yang akan didapat atau hikmahnya itu masuk pada metakognitif. Metakognitif, apa sih metakognitif itu? Metakognitif itu hasil dari nilai yang akan didapat oleh peserta didik setelah mempelajari materi tersebut. Hikmahnya, manfaatnya dari materi tersebut. Oke, baik. Kalau prosedural bagaimana? Prosedural itu langkah-langkahnya mempelajari materi, langkah-langkahnya, prosedurnya. Prosedurnya. Langkah-langkah Prosedurnya pembelajaran atau prosedurnya materi itu? prosedurnya materi. Betul, materi ya. Iya. Oke, baik. Jadi kalau ini kan materi intinya ya. Jadi dimensi prosedural ya berarti langkah-langkah si materi itu gitu kan ya. Misalkan kalau Asmaul Husna ya kalau bisa dilakukan secara berurutan, nggih. Jadi materinya bisa mulai dari pertama pengertiannya dulu, nggih. Terus kemudian apa namanya? Maksudnya pengertian Asmaul Husna dulu, terus baru kemudian pengertian per nama-nama tersebut Al-Qawi, Al-Matin gitu ya Bu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu tentang tadi Bu Rika ini sempat menanyakan pada anak-anak. Ada yang paham anak-anak apa itu Asmaul Husna? Mungkin seperti itu ya Bu ya contohnya. Itu adalah bentuk asesmen apa? Kalau berupa pertanyaan seperti itu, formatif. Formatif, oke. Kalau misalnya si anak ini tadi, misalkan kita tanya, ayo siapa yang hafal apa namanya 5 Asmaul Husna gitu. Terus kemudian si A menjawab Al-Qawi, kemudian disahut sama si B Al-Matin misalkan. Itu termasuk formatif apa sumatif?
Formatif juga. Masih formatif ya? Nggih. Oke, baik. Kemudian di dalam modul ajar itu di sana juga ada Bu, namanya kemampuan awal. Nah, kemampuan awal ini atau kompetensi awal ini diambil dari mana? Kemampuan awal diambil dari pertanyaan pemantik yang diberikan pada siswa. Jadi guru mengetahui kemampuan peserta didik. Pertanyaan pemantik itu bedanya sama asesmen awal atau asesmen diagnostik apa? Sama asesmen awal pelajaran, pertanyaan pemantik. Gitu ya? Iya. Hmm? Iya. Nih, oke, memang beda tipis Bu, tapi kalau untuk asesmen awal atau asesmen diagnostik itu kalau bisa diberikan itu sebelum pembelajaran ini itu diberikan dalam arti begini, ketika di situ kan di modul ajar sudah ada ya tulisannya apa kemampuan atau kemampuan awal atau kompetensi awal gitu ya. Itu harus sudah ditulis di sana si anak ini di kelas ini belum memahami Asmaul Husna. Nah, kalau pertanyaan pemantik itu sudah berada pada pembelajaran itu dan itu sudah berada di dalam kegiatan awal, ya. Nah, itu kan apersepsi, ya kan, Bu? Nah, jadi seperti itu. Itu bedanya asesmen awal atau asesmen diagnostik dengan, jadi asesmen diagnostik itu disampaikan ketika atau ditanya sebelum materi ini ada. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan anak itu sampai di mana begitu. Baru kemudian kita sampaikan kalau pemantik atau persepsi itu hanya untuk memotivasi anak-anak begitu Bu. Jadi bedanya di sana nggih, memotivasi anak atau merangsang anak, memberikan stimulus anak-anak ini biar fokus ke pelajaran kita, ke materi kita begitu. Bisa dipahami nggih bedanya? Beda tipis Iya, tapi memang ada perbedaannya nggih. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kalau tadi formatif. Nah, sekarang sumatif yang menurut Ibu ketahui apa? Sumatif. maaf kurang jelas tadi ada sepeda. Oh, Bagaimana sepeda Ibu? itu kenapa sih lewat-lewat itu ya? Aduh. Iya. Mm-mm. Perbedaannya formatif tadi sudah dijelaskan formatif. Sekarang sumatif. Sumatif bagaimana? Kalau sumatif itu asesmen yang diberikan ketika akhir materi atau Mm-mm. bisa saat UTS, Mm-mm. saat ujian semester, Mm-mm. akhir semester. Oke, gitu ya Bu ya. Baik. Di asesmen sumatif itu biasanya nanti hasil dari asesmen proses penilaian sumatif itu biasanya ada yang berupa angka, ada yang berupa deskripsi atau narasi dari hasil penilaian siswa. Kalau menurut jenengan perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif itu apa dari sisi penilaian itu? Kualitatif dan kuantitatif. Kalau Mm-mm. kualitatif itu berupa deskripsi. Mm-mm. Kalau kuantitatif itu berupa angka penilaiannya. Oke, baik. Gitu ya? Ya. Kalau ini Bu biasanya ya biasanya kalau di rapot-rapot itu biasanya kan ada angka, kemudian ada deskripsinya juga. Itu bagaimana menurut jenengan? Campur gitu itu. Dicampur. Hara, Oke, baik campur. Bu. Bagus kalau di rapot dicampur. Oh gitu ya. Ya wis sembarang. Oke, wis baik Ibu. Terakhir em, perbedaan CP dengan TP itu apa, Bu? CP itu capaian pembelajaran, kalau TP Hmm. tujuan pembelajaran. Iya itu memang. Terus apa yang jenengan bisa bedakan itu loh keduanya? Kalau CP itu Penyusunannya mungkin apa gitu. penyusunannya itu dari
dari pusat, dari atas. Dari atas Dari maksudnya pusat. atas Allah gitu maksudnya? Bukan, dari pusat, sudah dari kurikulumnya. Oh gitu, ya. Perundang-undangan seperti itu. Terus kalau Kalau TP? TP itu disusun oleh guru. Apa dasarnya? Penyusunannya kan pasti ada ini ya rujukannya dia merujuk kemana gitu. Apa yang dia lihat maksudnya? TP itu. Ngambilnya dari mana? Rujukannya dari siswa dan Masa gitu loh? kondisi siswa. Kondisi siswa? Loh, lah siswa itu Enggak, ngikutin TP kita kok. Masa kita ngikutin siswanya? Gimana? kurang paham. Terus tujuannya CP tadi apa? Ya Tujuannya CP CP, itu, tujuannya CP itu untuk bisa dirumuskan ke dalam TP. nah itu sudah gitu bisa gitu. Lah itu TP itu untuk Oh, merumuskan TP itu dari CP. Berarti rujukannya di mana, Bu? Untuk membuat TP? rujukannya dari CP. Nah, sudah ya. Oke, paham Oh, nggih? Baik, nggih. terima kasih. Selanjutnya silahkan Ibu Rika Ambarwati untuk mentahsin atau membaca surat atau ayat yang sudah dipilih secara tartil. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farauta fansab wa ila rabbika farwab. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah shadaqallahu azim. Terima kasih, sangat jelas sekali. Matur nuwun, dipersilakan Ibu Rizky untuk melanjutkan. Monggo Ibu. Oke, Bu Rika, suara saya jelas karena di sini lagi hujan deras. Alhamdulillah. Situ Jelas, sudah Bu? hujan, Bu Indah. Alhamdulillah deras, Bu. Alhamdulillah. Nggih. Oke, Bu Rika, cukup singkat saja ya. Minta tolong dijelaskan terkait dengan bedanya model pembelajaran PBL dan juga PJBL. PBL itu model pembelajaran yang dirumuskan dari masalah. Terus? Kalau PJBL itu model pembelajaran yang menghasilkan proyek. Ya, itu bahasa Indonesianya itu, Bu. Terus? Apalagi yang bisa disampaikan terkait kedua model tersebut? Sudah, Ibu. Oh, sudah, itu aja. Oke, yang Bu ada sepeda motor lagi. Yang pernah Ibu terapkan di kelas PBL apa PJBL? Menerapkan PBL, Ibu. Oh, yang PBL. Oke. Bisa tolong dijelaskan secara singkat langkah-langkah kegiatan yang dilakukan ketika PBL bagaimana? Ketika ada seperti materi tentang sholat gitu, terus anak-anak ini kok untuk diajak sholat itu anak-anak itu kurang tertib gitu. Terus nanti itu dijadikan masalahnya bagaimana menangani masalah tersebut. Terus? Dan ditangani yaitu dengan cara apa ya?
mendisiplinkan siswa untuk belajar tertib dalam sholat dan memberikan manfaat-manfaat sholat, hikmahnya sholat seperti itu supaya siswa itu kalau SD kan nanti dapat pahala, kalau sholat beneran tenanan nanti bisa masuk surga. Terus? Sudah Ibu. Oh sudah, oke. Oke, berikutnya Bu Rika berkaitan dengan teori belajar apa yang Ibu ketahui kira-kira? Iya Ibu, maaf. Teori belajar apa yang Bu Rika ketahui? Oh, teori belajar kognitif, kognitivisme, Terus? behaviorisme, Terus? humanisme, dan konstruktivisme. Udah itu aja. Sudah. Oke, ketika kita menerapkan pembelajaran dengan menggunakan PBL atau PJBL, berarti teori belajarnya apa yang digunakan, Bu? Teori kognitivisme. Kenapa? Apa alasannya kok kognitivisme? Di situ menekankan pada proses belajar dan guru mengajak siswa untuk memikirkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Oh gitu, oke. Yang terakhir saya minta diceritakan terkait PTK-nya Bu Rika kemarin. PTK saya berjudul meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna dengan model pembelajaran Match di kelas 5. Mix and match ya, Bu? Make a match. Oh, make a match. Oke. Kenapa pilih metode make a match tadi, Bu? Siswa itu lebih termotivasi, lebih senang ngoten, Bu. Karena seperti ada permainan tapi anak-anak itu nggak terasa kalau dianya itu sedang belajar. Oke, terus? Dan itu bisa lebih meningkatkan hasil belajar siswa dibanding dengan anak-anak hanya duduk saja terus langsung dikasih tugas gitu. Oke. Allah. Lah. Sebentar. Bu. Mati lampu, Bu. Oke. Bentar, saya ganti ke tethering bentar, Bu. Oke, sudah. Monggo. Ya. Hujan deras. Oke. Yang terakhir tadi PTK sudah ya, Bu. Kalau diskusi, tanya jawab, ceramah itu metode, pendekatan atau model? Diskusi termasuk metode. Oke. Bagus Bu Rika, betul diskusi tanya jawab itu tadi metode. Yang perlu dikonfirmasi, direvisi lagi hanya teori belajar tadi. Kalau PBL, PJBL itu berarti konstruktivisme, bukan kognitivisme. Karena dalam kedua model tadi kan siswa mengkonstruk pemahamannya sendiri gitu ya Bu, jadi masuknya ke konstruktivisme. Ya Ibu. Ya, cukup Bu Rika. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Rika sudah luar biasa sekali. Untuk selanjutnya bisa diperkenankan meninggalkan ruangan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony? Pak Tony dengar suara saya? Oke, jangan tidur ya Pak ya.
Pak Tony. Oke, enggak apa. Terima kasih sudah dibantu merekam. Lancar nggih, Pak, rekamannya? Oke, nggak ada pemadaman nggih? Oke, siap. Yang barusan ini tadi Rika siapa Bu Indah? Iya tadi Ibu Rika Ambarwati. Oh, Rika Ambarwati. Oke.